Greenland adalah pulau terbesar di dunia. Ukurannya lebih dari 3 kali lipat Texas. Tapi jumlah penduduknya lebih sedikit daripada di Kalamazoo, Michigan. Kenapa? Mungkin menurut Anda jawabannya sudah jelas. Tempatnya dingin, terpencil, pada dasarnya seperti satu bongkahan es raksasa. Tapi kenyataannya jauh lebih rumit. Jadi mari kita jelajahi raksasa beku ini dan lihat apa yang membuat orang bertahan dan apa yang membuat mereka pergi. Dan kalau kamu suka pembahasan peta mingguan seperti ini, jangan lupa tekan tombol subscribe. Karena rencana pensiun saya saat ini masih sebatas angan-angan. Greenland sudah membohongi kalian. Tempat ini tidak terlalu hijau, lebih tepatnya putih menyilaukan. 80% pulau ini tertutup es, tapi bukan sembarang es, melainkan lapisan es yang ketebalannya bisa mencapai 3 km di beberapa tempat. Setengah dari tinggi gunung Kilimanjaro, tapi jauh lebih dingin dan datar. Ada tanah tersembunyi di bawahnya, juga pegunungan, ngarai, dan banyak fitur lainnya. Tapi untuk bertani, lupakan saja. Ternyata tim pemasaran terlalu melebih-lebihkannya. Greenland memang hijau 2,5 juta tahun yang lalu. Dan sekarang, seperti rumor Walt Disney itu, semua kehijauan itu telah dibekukan secara kriogenik sejak saat itu. Gletser Greenland juga berfungsi sebagai pabrik gunung es. Mereka membuang bongkahan raksasa ke Atlantik Utara, membuat kapal-kapal harus menghindar. Titanic? Ya, untuk yang satu itu, salahkan saja Greenland. Gunung es bisa setinggi gedung apartemen di kota New York. Perbedaan besarnya, kamu tidak perlu 6 teman sekamar untuk mampu membelinya. Dan ingat, itu baru puncaknya saja. 90% dari gunung es masih berada di bawah air. Gunung es tidak hanya menenggelamkan kapal, mereka juga menenggelamkan perdagangan Greenland. Ya, semacam itu. Tapi saya akan membahas masalah sebesar gunung es itu nanti. Di pulau itu, penduduk berdesakan di sepanjang jalur pantai yang sempit. Tapi Greenland itu sangat besar kok. Luasnya lebih dari 836.000 mil persegi. Tanah yang bebas es masih seluas Swedia, tapi tanpa IKEA. Dan bahkan jalur pantai yang sempit itu, sebagian juga tidak berguna. Bagian tenggara begitu suram, bahkan satwa liar pun menghindar. Dan karena itulah yang pertama kali didarati orang Eropa, mereka mengira Greenland itu tidak ada harapan. Ketika kamu berhasil menakuti para penjajah paling agresif dalam sejarah, berarti geografimu memang luar biasa. Di komunitas pesisir itu, orang-orang mencari nafkah dengan memancing dan memancing lagi. Oh, dan berburu paus, jadi memancing besar-besaran. Ternyata Greenland tidak punya banyak industri yang membuatnya tetap bertahan, kecuali satu yang mengejutkan. Tapi itu justru bisa jadi masalah. Nanti kita bahas kekacauan itu. Bahkan kerajaan hewan pun mengabaikan Greenland Tenggara. Sapi kasturi, mereka nyaman di utara. Karibu, banyak di barat. Tapi di tenggara, tidak ada apa-apa. Hanya ada es dan suasana suram. Bahkan kelinci Arktik kecil pun tidak mau tinggal di sini. Kenapa? Pertama-tama, bagian Greenland yang ini sering dihantam salju. Dan ini bukan salju yang cuma bikin orang libur sehari karena turun salju. Kita bicara tentang 11 miliar metrik ton salju. Semuanya turun dalam satu badai besar pada bulan Maret 2022. Salju turun begitu banyak di Greenland, sampai-sampai lapisan es di pulau itu sempat berhenti menyusut. Kena deh perubahan iklim. Jadi, kenapa badai sering terjadi di sini? Arus lokal dari tenggara pada dasarnya mengarahkan setiap badai langsung ke sini. Angin, sungai atmosfer, salju, semuanya dikirim ke tempat naas yang sama. Seolah-olah badai salju saja belum cukup, tenggara Greenland juga mendapat angin turun lereng. Bayangkan, udara yang sangat dingin memutuskan gravitasi, adalah wahana yang menyenangkan dan melemparkan dirinya ke arah Atlantik, menghantam pantai dengan kekuatan setara topan. Para ilmuwan menyebut angin ini sebagai angin katabatik. Penduduk setempat menyebutnya pitarak, yang berarti angin yang menyerangmu. Orang lain menyebutnya alasan untuk pindah kemana saja. Angin ini bisa membalikan kapal dan memicu longsoran salju. Jika kamu tinggal di pesisir, kamu bukan menetap. Kamu sedang memesan pemakaman lebih awal. Tidak heran hewan-hewan menjauh. Oke, jadi kamu tidak selalu mendapat angin kencang di bagian Greenland ini. Tapi saat angin datang, angin itu bisa menjatuhkanmu karena kecepatannya bisa mencapai 160 mil per jam. Satu peristiwa pitarak pada tahun 1970 menghancurkan setengah kota Tasiilaq. Tidak mengherankan karena kecepatan anginnya setara dengan kecepatan angin badai topan kategori 5. Pada dasarnya, dewa angin Greenland bangun dan mulai mengamuk. Setidaknya 15 kali setahun, angin akan melewati 40 mil per jam, kadang-kadang jauh lebih kencang. Berita buruk bagi siapapun yang ada di jalurnya.
Ketika angin tenggara melintasi lapisan es dan turun di sisi barat, mereka mendapatkan nama baru, angin Vane. Mereka bisa menaikkan suhu musim dingin hingga 20 derajat Fahrenheit. Hidup di pantai barat naik kelas, dari dingin yang bisa membuat anggota tubuhmu membeku, sampai lepas menjadi sekadar dingin yang bisa membuatmu kehilangan jari. Inilah alasan mengapa orang-orang sebenarnya bisa tinggal di pantai barat dan barat daya Greenland. Kata kuncinya adalah bisa, masih mungkin untuk bertahan hidup, tapi tidak benar-benar nyaman. Tapi bukan hanya geografi di Greenland yang jadi masalah, lokasinya juga benar-benar jauh dari apapun. Greenland terletak di antara Samudra Arktik dan Atlantik Utara. Daratan terdekat adalah Kanada, tapi bukan Kanada seperti Toronto atau Vancouver. Lebih seperti Kanada yang berupa tundra dan badai salju yang tertiup angin. Norwegia Arktik, dan Swedia punya Eropa. Mereka terhubung ke jalan raya dan pelabuhan. Greenland hanya punya lautan. Lautan yang sangat luas. Kota Kanada terdekat dengan Greenland adalah Iqaluit. Pernah dengar? Mungkin belum. Kota itu punya populasi hampir 7.400 orang, bukan kota yang ramai. Dan bahkan Iqaluit pun hampir 500 mil jauhnya dari ibu kota Greenland. Pergi ke sana juga sangat menantang. Itu bukan perjalanan biasa, tapi perjuangan. Kamu harus menyeberangi salah satu perairan paling bergelora di dunia. Badai, gelombang besar tak terduga, dan pengingat terus-menerus bahwa laut tidak menginginkanmu di sana. Di musim dingin, lebih dari 10% semua gelombang tingginya lebih dari 12 kaki, lebih dari 2 kali tinggi rata-rata orang, kecuali kalau kamu orang yang pendek. Aku melihatmu dari atas sini. Sekarang bayangkan berlayar melewati laut yang bergelora dan air yang membeku. Jatuh ke dalam air, suhunya antara 30 derajat Fahrenheit sampai 43 derajat Fahrenheit. Itu bisa menyebabkan hipotermia dalam waktu kurang dari 10 menit. Dan karena hipotermia membuatmu pingsan, semoga beruntung berenang gaya anjing di atas ombak setinggi 12 kaki saat tidak sadarkan diri. Dan itu bahkan sebelum menghadapi gunung es yang beratnya berton-ton. Rata-rata berat gunung es di daerah Grand Banks adalah 100.000 hingga 200.000 ton. Dan ukurannya sebesar gedung 15 lantai. Dan itu baru yang biasa saja. Yang besar-besar tidak main-main. Beberapa beratnya mencapai 10 juta ton. Bahkan ada satu yang pernah bersandar di samping sebuah kota di Greenland beberapa tahun lalu. Badai, air yang membeku, gunung es sebesar menara miring Pisa dengan berat lebih dari 8 patung Liberty. Jelas bukan jalur pelayaran yang ideal. Itulah sebabnya Greenland terhubung seburuk ponsel lipat milik pamanmu. Dengan transportasi dan teknologi modern, kamu pasti mengira pergi ke Greenland akan jauh lebih mudah, kan? Kan? Ya, kamu pasti akan terkejut. Cuaca di Greenland berubah lebih cepat daripada daftar tontonan Netflixmu. Kabut, angin, dan badai es bisa datang hanya dalam hitungan jam. Penerbangan seringkali tertunda atau dibatalkan selama berhari-hari. Bahkan Nuuk, ibu kotanya, bisa lumpuh karena badai pesisir. Dan kapal pun tidak bisa dijadikan cadangan di musim dingin. Tapi nanti akan saya bahas soal itu. Sejujurnya, cukup mengesankan ada orang yang datang ke Greenland sejak awal. Paleo Inuit pertama mendarat sekitar 4-5 ribu tahun yang lalu. Orang-orang Sakak tiba sekitar tahun 2500 sebelum Masehi, lalu menghilang sekitar tahun 800 sebelum Masehi. Tidak ada yang tahu pasti alasannya. Selama bertahun-tahun, setidaknya 6 budaya Inuit yang berbeda datang dan pergi. Ditambah lagi, beberapa petualang Norse yang dipimpin oleh Erik Cimera yang jelas-jelas butuh ide liburan yang lebih baik. Bangsa Norse memilih waktu yang tepat untuk mencoba Greenland. Mereka tiba selama periode hangat abad pertengahan. Sinar matahari ekstra dan letusan gunung berapi yang lebih sedikit membuat musim dingin di Atlantik Utara menjadi tidak sedingin biasanya. Hal itu membuat Greenland terlihat hampir bisa dihuni. Lapisan es sempat menghilang untuk sementara waktu. Ketika Erik Cimera mendarat di Greenland Selatan, tempat itu memang terlihat agak hijau. Mungkin dia tidak sepenuhnya berbohong, tapi dia juga butuh promosi. Ayo ke Greenland terdengar jauh lebih baik daripada pulau penderitaan beku. Jadi dia membesar-besarkan ceritanya di Islandia dan meyakinkan orang-orang untuk ikut dengannya. Mereka tiba dan mendapati salah satu tempat terdingin di bumi. Ternyata, pada tahun 1400 hingga 1500 Masehi, bangsa Norse sudah pergi. Masa hangat berakhir dan cuaca dingin kembali. Itu berarti ekonomi mereka hancur. Sumber penghasilan terbesar mereka adalah gading walrus. Tapi Eropa beralih ke gading gajah dan Greenland pun tamat. Bangsa Viking tidak pernah punya peluang. Mereka tidak memiliki alat, keterampilan, atau pengetahuan yang telah disempurnakan oleh suku Inuit selama berabad-abad.
Dan bukan hanya mereka saja. Tidak ada peradaban luar yang benar-benar tahu cara bertahan hidup di sana. Bangsa Viking masih beruntung. Arus teluk membuat perairan mereka tetap terbuka sepanjang tahun. Greenland tidak seberuntung itu. Lautnya membeku sepenuhnya. Suku Inuit beradaptasi dengan sangat baik. Mereka menciptakan kayak melaju di antara bongkahan es untuk berburu anjing laut. Ketika musim dingin akhirnya menutup semua akses, mereka langsung mengganti taktik. Suku Inuit menjadikan berburu anjing laut sebagai sebuah seni. Anjing membantu mereka melacak lubang pernapasan di es. Lalu, para pemburu meletakkan seekor kelinci di atas lubang tersebut. Ketika kelinci itu bergerak, berarti ada anjing laut di dekatnya. Jika mereka tidak bisa melihat, mereka menempelkan telinga ke es dan mendengarkan selama berjam-jam. Dulu, orang-orang jauh lebih sabar sebelum ada internet. Begitu anjing laut muncul, mereka akan menusuknya dengan harpun berkepala lepas. Ini ditemukan lebih dari 1000 tahun yang lalu. Ujung tombak akan menancap di tubuh anjing laut dan gagangnya akan terlepas. Tiba-tiba, itu jadi tarik tambang di atas es. Jauh lebih intens daripada versi di taman bermain. Jujur saja, terdengar terlalu melelahkan hanya untuk mendapatkan makanan. Tidak heran tidak ada yang mau pindah ke sana. Sementara itu, bangsa Viking masih berusaha mencari cara agar tidak mati tertimbun salju. Suku Inuit juga lebih ahli dalam menghadapi pemangsa seperti beruang kutub. Saat ini ada 4.400 beruang berbahaya yang berkeliaran, satu untuk setiap 10 penduduk Greenland. Rasio seperti itu jelas tidak enak. Suku Inuit membuat busur dari tanduk muskox cukup kuat untuk menumbangkan beruang kutub. Bangsa Viking, meskipun mereka terkenal sebagai perampok yang menakutkan, sebagian besar dari mereka hanyalah petani dengan pedang. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, bertani benar-benar tidak cocok di sini. Bahkan pakaian milik suku Inuit lebih baik. Para wanita menggunakan bulu karibu yang benar-benar luar biasa dan jauh lebih mampu menahan dingin dibandingkan pakaian wool milik bangsa Viking. Ketika suhu turun hingga minus 40 derajat Fahrenheit, perbedaan itu bukan sekedar kenyamanan, tapi soal bertahan hidup. Para wanita Inuit membuat pakaian dengan menggunakan urat hewan yang dijahit ganda dengan barisan jahitan kecil. Ketika urat daging itu basah, ia akan mengembang dan menutup rapat, langsung jadi tahan air. Sementara itu, para Viking mungkin sedang berdebat apakah wool yang lembab bisa dianggap tahan cuaca. Orang Inuit mengembangkan senjata, pakaian, dan teknik berburu ini selama beberapa generasi. Bangsa Norse datang dengan peralatan pertanian dan sweater. Tebak, siapa yang bertahan lebih lama? Bagi mereka, Greenland bukan hanya melelahkan, itu adalah tiket cepat menuju Valhalla. Suku Thule datang pada tahun 1200-an dan tidak terpengaruh oleh kondisi yang memusnahkan bangsa Norse. Keturunan mereka masih ada di sana sampai sekarang. Sekitar 88% dari populasi Greenland adalah Inuit. Bertahan hidup berarti membentuk komunitas kecil yang tersebar. Es Greenland, kurangnya lahan pertanian, dan dingin yang sangat ekstrim membuat pemukiman besar menjadi mustahil. Komunitas Inuit berkembang dalam iklim dan budaya makanan Greenland. Bagi semua orang lain, hidup di sini lebih sulit. Apakah orang Inuit memang lebih tangguh? Mungkin gen mereka memberi mereka ketahanan terhadap dingin, seperti pakaian dalam thermal bawaan. Sebuah studi menemukan bahwa orang Inuit memiliki varian gen yang memungkinkan tubuh mereka memproduksi lemak coklat, yaitu jenis lemak yang benar-benar menghasilkan panas. Bagus untuk mereka. Kebanyakan dari kita hanya punya jenis lemak yang tidak berguna, yang hanya menumpuk di tubuh dan mengingatkan kita bahwa seharusnya kita makan salad. Para ilmuwan berpikir bahwa orang Inuit mendapatkan gen ini dari Denisovan, cabang manusia yang terpisah sekitar setengah juta tahun yang lalu. Orang Inuit memenangkan lotre genetik sebelum Denisovan punah. Kita semua juga punya lemak coklat, tapi kebanyakan hanya saat masih bayi. Bagus untuk diketahui, bayi berusia 3 bulan bisa tahan dingin lebih baik daripada kita. Pola makan orang Inuit jelas bukan pola makan segar langsung dari ladang. Mereka makan paus, anjing laut, dan ikan. Untungnya, mereka punya mutasi genetik yang memungkinkan mereka memproses asam lemak omega 3 dari hewan-hewan itu. Saya punya nomor DoorDash di kontak favorit. Hampir 100% orang Inuit Greenland memiliki gen ini, dan 15% orang Tionghoa Han juga. Orang Eropa hanya 2% saja. Itulah sebabnya brie dan parmesan menempel di pinggang orang Eropa seperti plastik pembungkus rapat. Mau pelajaran sains lengkap tentang ini? Beritahu saya di kolom komentar. Ngomong-ngomong, gen-gen itu juga memungkinkan orang Inuit tetap sehat dengan pola makan yang konsisten tinggi lemak. Saya mencoba hal yang sama, dan sekarang dokter saya mengabaikan saya. Jadi bagaimana hal ini berkaitan dengan populasi Greenland yang sangat kecil?
karena hanya orang Inuit yang benar-benar diciptakan untuk itu. Hanya ada sekitar 150.000 hingga 160.000 orang Inuit di dunia. Sepertiganya sudah tinggal di Greenland. Untuk semua orang selain mereka, dinginnya, makanannya, kondisinya, seolah-olah pulau itu sendiri berkata, "Jangan repot-repot." Itulah sebabnya bangsa Norse pergi, sementara bangsa Thule tetap tinggal. Bukan berarti orang Eropa tidak mencoba lagi di Greenland. Pada tahun 1500, penjelajah Portugis Corte Real mencari jalur barat laut. Ketika dia sampai di Greenland, semuanya tertutup es. Jadi dia berbelok ke Newfoundland, lalu pulang dan mengeluh tentang lautan Greenland yang membeku. Itu adalah ulasan bintang 1 pertama di dunia yang membuat orang Eropa lainnya menjauh. Tapi Portugal memang sempat mengklaim Greenland pada tahun 1499, menamainya Terra del Lavrador. Mereka tidak mempertahankannya. 2 abad kemudian Denmark masuk, dan secara teknis Greenland masih menjadi bagian dari Denmark, meskipun dengan tingkat pemerintahan sendiri yang kuat. Ini seperti tinggal bersama orang tua, tapi membayar tagihan sendiri. Misionaris Denmark Hans Agade tiba di Greenland mencari para pemukim Norse yang sebenarnya sudah pergi selama 200 tahun. Begitulah terisolasinya Greenland saat itu. Denmark kemudian merebutnya dari Portugal tanpa perlawanan sama sekali, terutama karena tidak ada yang berbondong-bondong menjajah tanah beku tanpa lahan pertanian. Orang Denmark mengalami nasib yang berlawanan dengan bangsa Viking. Erik si Merah datang pada masa hangat abad pertengahan. Matahari bersinar, rumput tampak lebih hijau. Hans Agade tiba tepat di tengah-tengah zaman es kecil. Pada tahun 1776, Denmark memberlakukan monopoli perdagangan atas Greenland yang berlangsung hingga tahun 1950. Dan ada alasannya. Tidak ada kapas, tidak ada tembakau, tidak ada emas. Hanya es. Bukan pipe koloni yang diperebutkan Eropa. Namun Greenland memang memiliki banyak mineral berharga, terutama untuk industri masa kini. Tapi mineral-mineral itu juga belum membantu meningkatkan ekonomi. Saya akan membahasnya sebentar lagi. Pada tahun 1950-an, Denmark memutuskan untuk memodernisasi Greenland. Mereka memaksa orang-orang keluar dari desa pesisir mereka dan pindah ke Nuuk. Kenapa? Agar mereka menjadi lebih seperti orang Denmark. Hasilnya, runtuhnya komunitas Inuit tradisional. Oh, dan juga banyak masalah yang diwariskan dari generasi ke generasi. Greenland memiliki tingkat bunuh diri tertinggi di dunia. Ternyata, kamu tidak bisa begitu saja menghancurkan budaya berabad-abad dan berharap semua orang akan menerimanya dengan senang hati. Saat ini, ibu kota Nuuk adalah kota terbesar. 40% penduduk Greenland tinggal di sana, dan pada tahun 2023, sekitar 19.800 orang, lebih sedikit dari rata-rata penonton konser Taylor Swift. Kepadatan penduduknya adalah 0,36 orang per mil persegi. Ini adalah tempat dengan kepadatan penduduk terendah di dunia. Peringkat kedua adalah Mongolia dengan 5,5 orang per mil persegi. Itu lebih dari 15 kali lebih padat dibandingkan Greenland. Dan Mongolia sebagian besar terdiri dari gurun, padang rumput, dan keturunan Genghis Khan. Tapi hey, bukankah kita semua begitu? Greenland terletak di sebelah ujung utara Kanada, alias tempat di mana hampir tidak ada orang yang tinggal, alias negeri tundra. Bahkan ujung selatannya sejajar dengan Anchorage, Alaska yang relatif hangat. Bukan tempat pohon palem dan koktail. Tidak heran Erik si Merah harus mengelabui orang agar mau pindah ke sana untuk pindah ke sana. 2/3 pulau itu berada di atas lingkaran Arktik, tepat di zona kutub. Musim dingin Arktik sangat brutal. Kadang-kadang suhunya turun hingga minus 58 derajat Fahrenheit. Rata-ratanya 10 derajat Fahrenheit antara Januari dan Maret. Dan musim panas di Nuuk hanya berkisar di 46 derajat Fahrenheit. Suhu rata-rata sepanjang tahun di ibu kota 31 derajat. Jenis cuaca seperti ini bisa memusnahkan setengah penduduk Los Angeles. Dan ini alasan lainnya. Orang-orang tidak berdesakan di pesisir Greenland. Hampir tidak pernah hujan di utara. Timur laut secara teknis adalah gurun Arktik. Curah hujannya bahkan lebih sedikit daripada di Sahara dan jumlah untanya juga lebih sedikit. Di selatan, tempat sebagian besar orang tinggal, keadaannya jauh lebih baik, sekitar 35 inci per tahun sama seperti Chicago. Di bagian selatan yang lebih basah, bertani tetap sulit. Satu-satunya yang berhasil hanyalah beternak domba dan itu pun hanya di ujung paling selatan Greenland. Dan kemudian ada tanahnya yang sangat buruk. Pada tahun 2022, hanya 0,6% dari lahan Greenland yang digunakan untuk pertanian. Itu membuatnya menjadi salah satu negara dengan lahan yang bisa ditanami paling sedikit di dunia.
Tapi setidaknya Greenland dikenal karena sesuatu. Gletser benar-benar merusak Greenland. Mereka mengikis sebagian besar tanahnya, meninggalkan batuan dasar yang sangat keras, yaitu memang maksud saya. Di bagian selatan dan barat, kamu pada dasarnya berkebun di atas batuan padat. Di sini tanahnya berusia 3,8 miliar tahun. Bagus untuk pamer soal geologi, tapi sangat buruk untuk bertani. Oke, mungkin aku terlalu keras pada Greenland. Ada sedikit tanah di bagian selatan. Digambarkan sebagai tanah yang asam dan bertekstur kasar, tanah ini juga takut air. Luar biasa. Sebuah studi terhadap 23 lokasi pertanian di Greenland Selatan menemukan bahwa 99% tanahnya bersifat hidrofobik. 98% bahkan sangat hidrofobik. Tanah Greenland punya masalah komitmen. Hal ini membuat satu sumber daya lain sangat sulit tumbuh dan ditemukan di Greenland. Coba lihat pemandangan udara Greenland. Ada yang kurang? Pohon. Bank Dunia mengatakan hanya 0,00054% dari Greenland yang berhutan. Pada dasarnya hanya lembah Tingua di bagian selatan saja. Persentasenya sangat kecil, sehingga sebagian besar laporan hanya membulatkannya menjadi 0. Ada yang tahu kenapa? Bukan karena dingin. Salah satu alasannya adalah batuan dasar yang terbuka. Kurangnya tanah berkualitas juga jadi alasan lain. Mau tahu satu lagi? Greenland terlalu jauh dari daerah yang kaya akan benih. Di Rusia, burung dan angin bisa menyebarkan benih dari wilayah subur ke seluruh negeri. Tetangga terdekat Greenland adalah tundra Kanada. Bukanlah penyumbang benih yang ramah. Tanaman hijau terdekat berjarak 500 mil di Iqaluit dan hampir 850 mil di Newfoundland dan Labrador. Terlalu jauh bagi burung atau angin untuk membantu Greenland. Tidak ada pohon berarti tidak ada kayu dan tidak ada cara mudah untuk menyalakan api. Tapi orang Inuit punya cara, yaitu minyak lemak anjing laut. Itu membuat rumah mereka tetap terang dan hangat. Lupakan ungkapan gunakan setiap bagian dari kerbau. Mereka menggunakan setiap bagian dari anjing laut. Jadi hampir tidak ada pertanian, tidak ada kayu. Industri apa lagi yang didukung Greenland? Pertanyaan bagus. Jawabannya tidak banyak. Ini juga alasan lain mengapa orang tidak tinggal di sana. Ekonomi dan lapangan kerja di sana tidak cukup untuk mendukung mereka. Industri nomor satu adalah perikanan. Ikan dan produk ikan menyumbang 87% dari ekspor Greenland pada tahun 2019. Anjing laut dan paus tidak bisa diekspor karena status mereka yang dilindungi. Hewan-hewan itu harus dikonsumsi secara lokal dan ada kuota berapa banyak yang boleh diburu, yang berarti Greenland mengimpor hampir semua makanannya. Hasilnya, Greenland menjadi salah satu tempat termahal untuk tinggal di dunia. Biaya hidup di sana 44% lebih tinggi dibandingkan Amerika Serikat. Untuk keluarga beranggotakan 4 orang, biaya hidupnya lebih dari $6.000 per bulan, belum termasuk sewa tempat tinggal. Dan susu $10 per galon. Selamat datang di Greenland. Dan itu masuk akal. Tidak ada yang bisa diproduksi secara lokal. Hampir tidak ada infrastruktur untuk mendistribusikannya. Kapal-kapal suplai dari Amerika Utara dan Eropa harus berbelok jauh hanya untuk mengantarkan barang ke sini. Greenland bukan hanya terpencil, ini adalah mimpi buruk logistik. Sekitar 17,4% rumah tangga di Greenland hidup dalam kemiskinan, tapi kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidup bukanlah hal baru di sini. Ada sedikit industri dan sangat bergantung pada impor. Greenland telah menjadi tempat yang sulit untuk bertahan hidup selama berabad-abad. Tanyakan saja pada bangsa Viking. Oh, tunggu, kamu tidak bisa. Mereka pergi. Pemerintah Greenland sedang berusaha mengembangkan sektor pariwisatanya, tapi ada masalah. Tidak ada yang bisa terbang langsung ke sana. Setidaknya sampai November 2024, landasan pacu dan terminal baru di Nuuk akhirnya memungkinkan penerbangan internasional mendarat untuk pertama kalinya. Ini benar-benar langkah pertama untuk menarik wisatawan. Ada rencana untuk membuka 2 bandara lagi pada tahun 2026, termasuk 1 bandara internasional lagi di Ilulissat. Itu berarti ada 141.000 pengunjung pada tahun 2024, sebagian besar berasal dari wisata kapal pesiar. Mungkin terdengar tidak banyak, tapi itu hampir 3 kali lipat jumlah penduduk pulau ini. Pariwisata menyumbang 4,9% dari PDB Greenland. Industri ini mempekerjakan 6,2% dari penduduknya. Bandara tidak hanya berguna bagi wisatawan, bandara adalah alat bertahan hidup bagi penduduk lokal. Jalan raya, lupakan saja. Jalan terpanjang di Greenland hanya sepanjang 22 mil. Itu pun dibangun oleh Volkswagen sebagai lintasan uji cuaca dingin, bukan untuk membantu orang berbelanja kebutuhan sehari-hari. Saat ini, jalan itu lebih sering digunakan wisatawan. Penduduk lokal tak repot-repot menggunakannya.
Di Nuuk, jumlah perahu lebih banyak daripada mobil dan hanya 5,3% penduduk Greenland yang memiliki mobil. Tidak heran, jalan-jalan di Greenland benar-benar tidak menuju kemana-mana. Jalan-jalan itu hanya ada di dalam kota dan langsung berakhir di pinggir kota. Bahkan aspalnya pun menyerah. Pilihan transportasi di musim panas, pesawat, perahu, dan helikopter. Cukup mengerikan bagi siapapun yang takut terbang. Beberapa permukiman bahkan tidak memiliki landasan pacu untuk pesawat. Itulah sebabnya helikopter digunakan untuk daerah-daerah yang lebih kecil. Di musim dingin, perahu hampir tidak bisa digunakan karena ada jebakan es terapung di mana-mana. Skuter salju dan kereta luncur anjing menjadi alat transportasi utama. Lebih praktis, lebih kecil kemungkinan tenggelam. Jangan berharap menemukan kereta api di sini. Greenland punya penduduk lebih sedikit daripada Flagstaff, Arizona. Kamu tidak membangun jalan tol untuk kota hantu di atas es. Isolasi Greenland membuat bahkan internet menjadi barang mewah. Pulau ini hanya punya 2 kabel internet ke Islandia dan Kanada. Kalau kamu kurang beruntung tinggal di utara, yang ada hanya internet satelit. Hasilnya, internet yang biayanya antara 115 hingga 158 dolar per bulan, hampir 2 kali lipat rata-rata di Amerika Serikat. Dan tetap saja masih buffering. Pemerintah Greenland sedang melirik pertambangan sebagai industri besar berikutnya. Masalahnya, kekuatan asing tiba-tiba sangat tertarik. Tidak ada yang membuat populasi kecil menjadi gugup seperti menyadari bahwa mereka berada di atas tanah yang tiba-tiba ingin dikeruk oleh seluruh dunia. Lembaran es raksasa di pulau ini sedang mencair, kehilangan hingga setara 110 juta kolam renang ukuran Olimpiade setiap tahunnya. Itu berarti semakin banyak mineral yang bisa diakses dari tahun ke tahun. Greenland bukan hanya soal minyak dan gas. Pulau ini menyimpan harta karun bahan-bahan yang sangat dibutuhkan dunia modern. Grafit, litium, dan logam tanah jarang. Bahan-bahan yang sama yang dibutuhkan untuk Tesla, turbin angin, dan banyak perlengkapan militer. Saat ini, Tiongkok memegang monopoli. 72% impor Amerika Serikat, 100% impor Eropa. Tiba-tiba, Greenland terlihat sangat menarik. Tapi mendapatkan mineral-mineral itu tidak semudah itu. Sebagian besar masih berada di bawah es atau batuan dasar. Pulau ini punya tenaga kerja yang sangat sedikit, hampir tidak ada infrastruktur, dan aturan lingkungan yang lebih ketat daripada daftar bersih-bersih kamar dari ibumu. Dan pertambangan memang urusan yang kotor. Tentu saja, ketika perubahan iklim mencairkan es, pertambangan akan jadi mudah. Tapi saat itu, kita mungkin semua sudah mati. Tunggu dulu, tempat dingin dan bersalju lainnya bisa berkembang dengan baik. Islandia dan Alaska lebih kecil dari Greenland, tapi mereka punya lebih banyak penduduk. Ya, tapi Islandia dan Alaska punya keunggulan lain, lokasi yang lebih baik. Alaska adalah pusat transportasi yang penting. FedEx punya pusat besar di Anchorage. Itu berkat lokasinya yang dekat bagian paling utara dunia. Pesawat bisa mencapai hampir semua tempat di belahan bumi utara dalam 10 jam. Alaska juga terhubung ke daratan utama. Islandia terletak tepat di tengah Samudra Atlantik di antara Eropa dan Amerika Utara. Islandia juga diuntungkan oleh arus teluk. Kamu tahu, arus itu yang membuat daratan Eropa jauh lebih hangat dari seharusnya. Arus itu melewati Islandia terlebih dahulu. Arus itu memang tidak mengenai Islandia secara langsung, tapi arus itu mendekati pulau tersebut. Selain itu, Islandia memiliki banyak aktivitas panas bumi yang membuatnya tetap hangat, dan kehangatan itu memungkinkan orang Islandia bertani. Juga, fakta bahwa hanya 10 hingga 14% dari Islandia yang tertutup gletser, tidak seperti Greenland yang 80% tertutup es. Islandia beruntung karena memiliki lebih sedikit gletser, sehingga lautnya tidak dipenuhi oleh jebakan maut yang mengapung. Greenland tidak seberuntung itu. Bahkan sampai hari ini, gunung es masih menjadi penghancur kapal. Dalam 1 dekade terakhir saja, kapal kontainer Mariartika dan kapal penangkap ikan Tugalik sama-sama mendapat pelajaran pahit itu. Gunung es tidak hanya mengincar kapal-kapal besar, mereka juga mengancam desa-desa di Greenland. Jika mereka tidak hanyut langsung ke kota, mereka akan menghalangi perahu dan membuat kegiatan menangkap ikan jadi untung-untungan. Pada Juli 2025, Inarssuit mendapat pengingat betapa merepotkannya gunung es. Sebuah gunung es hanyut masuk ke pelabuhannya, yang mana untuk sebuah desa nelayan yang hanya bisa dijangkau dengan perahu atau pesawat, itu bukanlah kabar baik. Tapi tahun 2025 tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan tahun 2018. Sebuah gunung es seberat 10 juta ton terdampar di luar kota, bahkan terlihat dari luar angkasa. Seluruh desa yang berjumlah 200 orang dievakuasi. Gunung es itu bisa saja menyebabkan gelombang besar seperti tsunami. Dan ini di Greenland, ingat kan? Tidak ada tempat di pedalaman bagi penduduk desa untuk pergi jika itu terjadi.
Hanya satu lagi ancaman alam terhadap kelangsungan hidup di Greenland. Greenland tidak mendapatkan keuntungan seperti Islandia. Tidak ada lahan pertanian yang layak atau lokasi perdagangan utama. Tapi sekarang esnya mulai mencair. Dan tiba-tiba, Greenland tampak seperti akan mendapatkan musim tanam. Sudah 2-3 minggu lebih lama, bahkan mungkin 100 hari di masa depan yang akan sangat bagus, kecuali masalah kekeringan, klasik Greenland. Kekeringan menyebabkan masalah besar bagi para peternak domba. Padang rumput di Greenland mulai mengering, peternakan domba semakin berkurang. Satu-satunya peternak sapi komersial di negara ini, Sofos Fredriksen, merangkum semuanya. Tidak ada pekerjaan baru yang tercipta dan sektor pertanian sedang terpuruk. Ketika seluruh industri daging sapi nasional cuma bergantung pada satu orang dan dia sudah angkat tangan, itu bukan pertanda baik. Hanya ada 38 peternak domba di negara ini. Mengapa domba begitu penting? Mereka menyumbang 99% dari daging hasil peternakan di Greenland. Tanpa domba, satu-satunya produksi daging domestik Greenland hanyalah mamalia laut dan beberapa ekor sapi. Jadi Greenland mencoba pendekatan baru, agrowisata. Wisatawan berjalan kaki dari pondok ke pondok, mendapatkan kursus singkat tentang pertanian dan pembuatan wol, dan terkadang menginap di sofa petani. Semua ini berada di bawah program Wol di Utara yang mencakup kawasan Atlantik Utara. Masalah terbaru Greenland, kebakaran hutan. Hyde, pulau es itu, sekarang terbakar. Pada tahun 2017 dan 2019, kebakaran di dekat Sisimiut begitu terpencil, sehingga satelit lebih dulu mendeteksinya daripada manusia. Ketika NASA tahu hutanmu terbakar sebelum kamu tahu, itu bukan pertanda baik. Suhu yang hangat telah menyebabkan lebih banyak kebakaran. Pada hari kebakaran hutan tahun 2019, suhunya mencapai 68 derajat Fahrenheit. Itu mungkin terdengar seperti hari musim semi yang sejuk, tapi untuk Greenland itu sangat tinggi. Suhu tinggi normal untuk daerah itu pada bulan Juli adalah 50 derajat Fahrenheit. Dan panas ditambah dengan rumput tundra yang kering menciptakan kondisi yang sangat mudah terbakar. Perubahan iklim mungkin memberikan musim panas yang lebih panjang dan industri baru bagi Greenland, tapi itu tidak mendatangkan penduduk baru. Angka kelahiran menurun, orang-orang terus pergi. Pada tahun 2040, populasi usia kerja diperkirakan akan menyusut sebesar 16%. Jumlah pekerja lebih sedikit, es tetap sama banyaknya. Jadi jika Anda pikir tidak ada yang tinggal di Greenland sekarang, keadaannya akan jauh lebih buruk di masa depan, kecuali ada perubahan drastis. Terima kasih sudah bergabung dengan saya hari ini. Saya harap Anda menikmati videonya, dan jika Anda ingin melihat lebih banyak video seperti ini, silakan pertimbangkan untuk berlangganan dan aktifkan notifikasi. Itu benar-benar sangat membantu. Terima kasih sekali lagi, dan sampai jumpa lain kali di Mappack.